Oke, selamat sore Tribuners. Sore ini kita jumpa kembali dalam acara Business to Business. Kali ini kita kedatangan narasumber yang cukup unik, Kepala Cabang Maybank Finance, sekaligus beliau juga sebagai usaha ya, tapi istrinya katanya yang ngelola. Ya, Bang Alung kita panggilnya. Lengkapnya Pak Xiao Lung, Kepala Cabang Maybank Finance, dan kebetulan udah siap-siap juga kali ya suatu saat nanti sudah nggak kerja punya bisnis gitu ya Bang Alung ya. Sore ini kita akan ngobrol dengan beliau, teman lama saya, sahabat lama. Kelihatannya Bang Alung masih dalam perjalanan ya. Udah siap ya Bang Alung? Udah berhenti. Oke, Bang. Apa kabar Bang Alung? Baik, thank you. Sehat ya? Waduh, sehat ini. Ini walaupun PPKM masih muter terus ya? Masih kuli Pak. Oke, Bang Alung, hari ini kita akan ngobrol sedikit lebih kurang 1 jaman ke depan. Kita ngobrol banyak hal mungkin tentang bisnis berkaitan dengan karir Abang sebagai profesional ya di Maybank. Mungkin nanti bisa cerita sedikit bagaimana sampai ke level yang sekarang kepala cabang sudah di beberapa cabang gitu ya. Dan sekarang juga sedang seru-serunya gitu ya menambah outlet Billy Durian gitu. Nanti kita cerita. Jadi Tribuners, ini salah satu contoh seorang profesional, seorang karyawan yang juga bisa jalan 2 kaki ya, bisa di jalur karirnya bagus, tapi bisnis juga bagus. Seru nih cerita tentang Bang Alung, nanti cerita ya Bang, biar menginspirasi teman-teman kita, baik yang mau jadi pengusaha maupun yang sukses, yang mau sukses jadi karyawan. Itu Bang Alung ya, kita mulai saja mungkin. Masuk ke dari mana kita mulai Bang? Dari Maybank dulu kali ya. Masuk Maybank tahun berapa Bang Alung? Saya di Maybank 2004. 2014. Oke, berarti udah 6 tahun, 7 tahun ya Bang ya? 7 tahun ya. Tapi sebelumnya udah di tempat-tempat yang lain ya beberapa. Sebelumnya di Penin 2008. 6 tahun di Penin. Sebelum awal karir di Penin. Sebelum di Penin? Awal karir di dunia leasing di Penin awal ya. Oh, jadi masuk pertama di Penin ya? Iya, jadi surveyor, CMO, SPV, kepala cabang di Penin dulu. Oh, udah sempat kembali ke Bang Penin. Jadi dalam waktu 2008-2014 6 tahun ya? Udah cepat jadi kepala cabang. Gimana ceritanya Bang? Bisa cepat gitu? Masuk umur berapa waktu masuk Bang? Masih muda kali ya? Umur 31 dapat telat. Enggak, waktu masuk Penin? Waktu masuk Penin 31 ya. Oh, 31. 30. Udah ketuaan sebenarnya. Enggak juga. 31 berarti jalan 6 tahun, 36 ya, 37 udah kepala cabang. Cepet tuh Bang. Gimana, apa kiatnya Bang? Bisa berkarir dalam waktu singkat, bisa jadi kepala cabang. Boleh cerita kali? Kalau sebelum masuk Penin, dulu saya di Jakarta itu dagang es jelly. Awalnya itu ya? Iya, sebelum masuk Penin. Nah, dagang es jelly itu yang 5 ribuan 1 gelas. Ya. Ya dagangnya ya karena banyak temen, banyak saudara. Jadi dagangnya maksa ke temen gitu kan. Telepon temennya, gue dagang es, beli gitu kan. Nah, ada salah satu temen, dia beli, udah langganan. Udah gitu dia anaknya ulang tahun. Bisa gak siapin buat 200 gelas katanya. Oh, saya bilang ya udah bisa. Nah, akhirnya ke rumahnya dia kan. Nah, kaget juga saya ke rumah dia. Rumah lu udah hebat amat, saya bilang. Kerja apaan lu? Perasaan dulu itu temen motor bareng, temen berantem bareng, ya kan?
Teman Cuman kecil lama ya? nggak ya teman main. Cuman lama nggak jumpa, saya nawarin es, dia beli. Pas ulang tahun anaknya rumahnya udah bagus. Saya iseng nanya, kerja apaan lu? Saya bilang, oh di Penin lu katanya. Oh, ngapain? Saya bilang, ya di mobil katanya. Oh, saya cuma oh doang. Hmm. Begitu udah selesai acara ulang tahun udah saya pulang kan. Besoknya saya ditelepon, Hmm. lu mau gak kerja di Penin? Waduh, nggak ada ijazah gue, cuma tamat SMP. Udah Hmm. nggak apa-apa, gue bantuin deh katanya. Betul teman saya udah kepala cabang. Hmm. Emang bisa saya bilang, bisa katanya nanti saya jaminin. Soalnya di antara teman-teman main itu emang saya dikenal itu apa sih kalau orang Jakarta bilang sales panci. Hmm. Jadi apapun bisa saya jual gitu, mau korek api kayak mau es kayak mau elektronik gitu. Eh emang Yang jago jualan ya kalau berarti ya. bukan kalau dibilang jago jualan karena dulunya sekolahnya Badung. Jadi SMP lulus masuk SMA setahun nggak naik berhenti. Jadi ya nggak mau minta duit sama orang tua, satu-satunya jalan ya harus jualan dong. Mau Oh, masuk kantoran mana bisa kan? oh, oh. Karena kan kalau ngelamar aja, kasih lamaran aja harus ada D3, S1 kan, saya mana ada. Betul, 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 betul. Saya S2, SD, SMP jasanya. Itu Nah ini SMP kan, beneran bang? ya beneran. Beneran ya? Oh, Waktu masuk Penin itu pakai ijazah SMP aja, SMP aja, apa adanya aja. tapi jago jualan. Ya dites katanya, ini boleh SMP, cuman dites 3 bulan, kalau nggak nyampe target, bersedia mengundurkan diri, karena kan karyawan kontrak kan. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa, saya bilang, ya kan. Jadi apa tuh bang? Jadi CMO, Semus. Oh, Semo ya ya. CMO, Langsung Semo tuh. ya langsung CMO ya. Hmm. Nah pas CMO itu, saya mobil aja nggak punya, nyetir mobil nggak bisa, tipe mobil apa juga nggak ngerti, sales dealer nggak ngerti, ya kan. Nah Hmm. untungnya teman saya ngajarin, ini lo begini-begini, kerjaan lo cuman kenalan sama sales yang jualan mobil, nanti ada yang kredit, hitungin pakai hitungan penin, bunga sekian, ini sekian. Oh ya udah gampang kalau itu saya bilang kan. Cuman Hmm. cuman apa? Cuman kenalan sama sales doang ya. Ya gampang lah, karena kan saya orangnya mau bergaul sama siapa aja gitu kan. Hmm. Jadi saya pikir ya ini nggak susah. Pantesan teman saya bisa cepat naik kepala cabang kan. Hmm. Karena saya pelajarin sistemnya, cara nginputnya, hitungannya, baru saya keluar cari aplikasi. Nah, Hmm. singkat cerita udah bisa kuasain 1 tahun naik supervisor. Bentar dulu, jualan pertama kemana tuh bang? Dulu di Jakarta di Ya, ya, di luar mana tuh? nah di Penin itu dulu ceritanya gini, kan dealer-dealer udah dipegang sama senior. Hmm. Auto 2000, Honda, Honda apa gitu kan. Yang dealer yang sudah dipegang sama senior, saya nggak masukin. Saya Hmm. lihat di sistem dealer yang belum ada aplikasi Kepenin. Hmm. Nah, dealer itu yang saya samperin. Saya kenalan sama orang dealernya, ngobrol. Nah, jadi kalau saya dulu punya prinsip, saya ada orang baru. Kalau suruh bertarung sama senior, pasti berat kan. Hmm. Nah, jadi saya cari dealer yang belum dimasukin oleh para senior. Nah, Hmm. begitu udah dapat 1 2 aplikasi ya mulai baca, cari lagi yang lain gitu. Jadi sempat bos saya juga, teman saya yang sebagai bos juga sempat ngomel, lu ngapain dealer yang nggak produktif, lu samperin. Ini udah banyak yang dealer produktif itu aja katanya. Saya bilang nggak mau ah, saya malas bersaing sama teman, saya bilang kan. Hmm. Saya buka lahan baru gitu. Akhirnya 1 2 3 4 5 sampai 10 dealer kebuka udah. Jadi saya nikmatin dari dealer Jadi yang saya 3 bulan bukanya. pertama tuh waktu waktu dites tuh lulus bang ya, jualannya capai target ya. Ya puji Tuhan nyampe, Oh, ya makanya langsung diangkat karyawan tetap pas di 6 bulan. hmm. Karena dulu di Penin sebulan target 8 atau sampai 10 doang yang cair. Hmm. Saya 3 bulan pertama bisa 25, 30. Oh, hebat.
Iya, Berapa lama tuh jadi CMO, Bang? setahun. Setahun. Setahun doang. Mm-mm. Naik supervisor. Ya, supervisor. Luar biasa, setahun. Iya. Nah, pas jadi supervisor, di cabang besar kan waktu itu saya Mm-mm. disuruh ambil CMO yang senior. Nah, saya Mm-mm. nggak mau. Saya bilang sama bos saya, teman-teman saya itu kan, Mm. boleh gak gue naik supervisor, tapi saya ambil anak buahnya itu CMO-nya dari anak lulus kuliah semua. Saya bilang gitu. Oh, kenapa alasan lu? Ya, alasan saya simpel. Saya tuh dari nggak ngerti apa-apa di dunia leasing. Yang penting saya mau belajar, saya mau bergaul, saya bisa capai target kan. Nah, Mm. saya juga mau anak buah saya begitu semua. Saya bilang dari yang nggak bisa. Saya bilang, Hmm. oh lu yakin lu ngedidik 10 anak baru kan dikasih 10 kan? Lu bisa capai target supervisor? Ya mungkin bulan pertama enggak, saya bilang. Tapi bulan kedua saya coba lah, saya bilang. Kan bulan pertama kan pasti kan belajar dulu kan, Iya, iya, iya. ngedidik emonya dulu gitu. Itu yang Ya yang benar. yang anak buah abang sarjana semua. Iya. Hebat dong. Ini gimana ceritanya, Bang? Abang pede banget ya lulusan SMP, kerja pertama di situ, cuman pede tuh memimpin tim 10 orang sarjana semua. Kan mereka nggak tahu, Bang. Apa kiatnya tuh, Bang? Kan mereka nggak tahu. Lo dia nggak tahu. Oh, yang tahu saya tamatan SMP di situ kan cuma saya sama teman saya, sama HRD. Sama RD. Yang lain Teman nggak ada kerja yang yang tahu. lain pun nggak ada yang tahu. Iya. Dia kenalnya abang jago jualan ya. Wah, tuh. Ya karena teman bermain dulu, misalnya teman mau jual eh, speaker atau mau jual handphone, biasanya titip ke saya, lu bantu jualin dong, ayo sini, saya jualin. Mm-mm. Kita laku dikasih komisi gitu. Oke, oke. Oh, Terus oh. udah berapa tahun tuh Bang jadi supervisor? Supervisor 9 bulan. 9 bulan doang. Berarti Karena di bulan kedua sampai bulan ke-9 itu saya dipanggil sama kantor pusat Penin dulu. mm-mm. Dipanggil, dia bilang, lu supervisor baru kan? Sama yang kelasnya udah mungkin udah di direktur marketing gitu kan? Iya Pak, saya supervisor baru. Kok jualan lu bisa melebihi supervisor senior ya? Terus bahkan jualan satu tim lu itu target satu cabang lu katanya bisa lu capai dalam tim lu sendiri katanya. Sorry ya, ini saya bukan bangga-banggain diri karena Enggak, ya ini cerita sharing fakta. aja. Ya cuma cerita aja ya. Iya. Nah, padahal kan di cabang besar itu ada 3 supervisor kan. Nah, dari jualan lu aja nih udah target satu cabang udah tercapai. Ibaratnya 2 supervisor itu nggak jualan pun cabang lu udah aman katanya. Nah, cara lu gimana katanya? Ya udah saya cerita kayak tadi kan, buka dealer baru, cari orang baru. Yang penting orangnya mau kerja, saya bilang. Yang nggak semulus yang saya ngomong juga sih. Waktu jadi supervisor, ada anak baru, 2 bulan saya ajarin, saya bukain dealernya, saya cariin dealernya, saya cariin aplikasinya, tapi dia nggak kerjain. Bulan ketiga saya buang. Jadi dapat 10 yang bagus itu, ada buang 4 atau 5 lah. Dari 10 itu ada 4 yang bagus yang jadi ya. Oke. Enggak, terakhir tim saya 10 jadi semua. Cuman sebelum dapat 10 jadi itu ada 14 berarti yang masuk di saya, tapi 4 saya buang gara-gara males. Oke. 9 bulan naik jadi kepala cabang. Enggak, dipanggil ke HO, ditanya kan. Oh, berarti lu bisa naikin jualan dong. Ya kalau dengan cara saya mungkin saya bisa Pak. Nah terus saya dites tuh. Lu mau gak keluar kota? Tanya. Oh kemana Pak? Ke Semarang. Oh ngapain saya Pak? Di sana ada kepala cabangnya. Udah 2 tahun jualannya kan naik-naik. Nah terus saya ngapain Pak? Nah lu ke sana, lu jadi karyawan HO. Ibaratnya tim audit marketing katanya. Saya gitu. Nah terus tugas saya ngapain? Tugas lu ngajarin tuh kepala cabang gimana caranya jualan. Gak berani saya Pak. Hah? Saya kan orang baru bilang. Udah nggak apa-apa kan sekarang kartu nama lu kan kantor pusat. Bukan supervisor lagi kan. Ya, karena pusat ya. Terus saya bilang, kalau saya gagal gimana Pak?
Kalau lu gagal nanti lu balik lagi ke cabang jadi supervisor lagi gitu. Oke. Oh ya udah. Oke. Terus akhirnya, terus cabang tim saya gimana Pak? Lu pilih satu lah dari 10 itu, lu pilih satu buat gantiin lu katanya. Ya udah saya pilih satu yang bagus kan, terusin kerjaan saya, berangkat Semarang. Nah dikasih waktu no limit. Hmm. Jadi lu bisa naikin cabang itu mau sebulan boleh pulang, mau setahun, mau 2 tahun bebas. Akhirnya saya ke sana ngobrol sama kepala cabangnya, kendalanya apa, ya ketemu kendalanya apa, biasanya dari CMO-nya juga, dari pasukannya juga, CMO-nya senior udah males-malesan ya kan, terus kepala cabangnya mau berhentiin, gak enak karena kepala cabangnya itu bukan orang Semarang, takut ya katanya. Oh ya udah, karena saya sebagai orang HO, ya udah yang nggak bener itu saya suruh resign aja. Jadi ganti orang lagi Bang, berapa persen Ganti ganti? orang. Di Semarang itu 70% saya ganti kurang lebih ya. Dari Ekstrim. 10 ekstrim ya. Betul nggak kepala cabangnya Abang ganti juga? Nggak boleh. Oke. Itu reaksi kepala cabangnya gimana Bang waktu Abang pecat-pecatin tuh 70%? Ya, dia minta tolong saya. Kalau bisa, lu aja lu yang ngomong ke CMO-nya. Soalnya kalau gua takut katanya. Nanti gua diapa-apain di sini katanya. Itu kan mereka orang sini semua. Ya kalau saya prinsipnya, saya ingat pesan almarhum papa saya ya kan. Kalau kita merantau, jangan takut. Yang penting kita punya banyak temen. Kalau suatu saat kita punya musuh pun, teman kita bisa bantuin katanya. Oh, ya udah. Akhirnya udah saya empat mata lah keluarin satu-satu gitu loh maksudnya. Bicara dari hati ke hati kan. Lo kenapa nih udah lama kok jualannya begini-begini aja ya kan, ada kendala apa? Kan dari 10 CMO itu kan. Jadi Abang saya lakuin coaching dulu, konseling dulu ya. Coaching dulu ya. Konseling tetap diajak. Ada tiga ya. Ada tiga yang senior masih mau bertahan. Cuman saya bilang ya tapi berjuang lagi dari nol nih. Naikin cabang ini lagi. Sambil kita cari lagi 7 yang baru. Kita didik sama-sama. Itu berapa ya, lama Bang recovery jualannya? Semarang 5 bulan Pak. 5 bulan langsung sampai target? Sampai ya. Terus dipulangin lagi ke Jakarta, KO lagi. Masuk Jakarta lagi. Terus habis dari itu ke Bali. Sama begitu juga. Masih supervisor juga itu ya? Ke Bali? Ya, sama, masih. Jadi orang HO juga? Iya sama. Di Bali 6 bulan beres. Jadi Abang tukang beresin sumur orang yang mampet itu ya? Cabang yang produktif. Oke, terus dari Bali? Palembang. Nah, waktu di Palembang 4 bulan beres. Mungkin karena udah biasa ya, karena saya kan udah pengalaman di Semarang, di Bali. Jadi begitu ke Palembang, langsung nyampe, langsung saya action, 4 bulan beres. Cuma setelah beres, kepala cabangnya resign. Yang di Palembang? Lalu, ya, akhirnya saya disuruh sama HO, ya udah lu gantiin aja situ. Nah, cuma saya nggak mau, saya bilang, jangan Pak, di Palembang ini ada 3 supervisor lama. Begitu saya datang, mereka mau berubah, mau naikin Palembang. Mereka itu orang Palembang semua, saya bilang kan, putra daerah. Kalau boleh saya pilih aja satu dari 3 itu Pak, aku bilang, untuk gantiin kepala cabangnya. Akhirnya dikasih sama HO saya, ya udah, lu pilih satu deh. Saya pilih satu, naik dia kepala cabang. Saya balik Jakarta kan, balik Jakarta tanya lagi, kota mana lagi, saya bilang. Nah, saya lagi jadi seneng tuh. Jalan-jalan ke Indonesia gratis, tinggalnya di hotel kan. Di hotel lagi ya? Terus jadi orang HO ditakutin pula kan? Ya ditakutin sih enggak. Maksudnya saya seneng aja tantangan beresin cabang yang dari jualannya anjlok jadi naik. Ya sebenarnya nggak susah sih Bang. Kalau saya disuruh beresin naikin jualan cabang yang sudah bagus, itu yang susah kalau menurut saya. Kenapa? Kalau cabangnya sudah bagus, market share-nya udah segitu, mau naikin lagi kan berat Pak. Tapi kalau saya disuruh ke cabang yang lagi posisinya kalau
grafiknya lagi di bawah, naik ke atasnya kan gampang, walaupun dikit-dikit kelihatannya naik. Pokoknya naik ya, kelihatan kerja kita ya Bang ya. Iya, Oh, akhirnya dari Palembang itu saya balik, saya tanya kota mana lagi. Udahlah, lu jangan ke luar kota lagi, lu coba pegang cabang sendiri Jakarta. Ya udah akhirnya jadi kepala cabang Jakarta, oke. Menurut dikasih cabang. belum cerita kepala cabang, Hmm. apa ininya Bang? Kunci suksesnya kalau kita benahin cabang, ningkatin penjualan, menurut Abang apa? Kalau saya, Langkah manajemennya apa yang Abang lakuin? karena saya sekolahnya nggak pinter, jadi saya nyontoh diri saya sendiri aja. Jadi waktu saya nggak ngerti tentang mobil, disuruh masuk leasing, ya pertama belajar sistem dulu dong, cara nginput, cara hitungan segala macam kan itu dulu. Nah setelah udah kuasain itu, udah tinggal keluar. Kebetulan di leasing itu nggak susah bang, nggak kayak dealer. Kalau dealer kan harus cari konsumen untuk SPK kan, untuk beli mobil. Kalau leasing itu kan cuma cari sales, bertemu sama sales, salesnya yang jualan, kita tinggal proses. Gampang sebenarnya kalau di leasing. Jadi baikin salesnya aja ya Bang ya? Betul. Ya, Bergaul aja. misalnya kepala cabangnya baikin, approach saja. Jadi personal approach yang penting ya Bang ya? Dekatan aja. Jadi saya bilang sama, saya juga kan ngalamin dulu waktu jadi CMO, kenal sales banyak. Tapi dari kenal sales banyak itu, ada juga yang mungkin 20% yang jadi teman sama saya, tapi nggak pernah ngasih aplikasi, ada juga. Gitu. Yang Kuncinya tadi nggak apa, Bang? jualan. Bisa salesman kan nggak gampang dideketin Bang. Leasing juga pada deketin ya, lain-lain. Apa tuh yang Abang lakuin sehingga tetap baik, bisa dapat aplikasi, ya? Berteman, Bang. Berteman. Teman tulus aja ya, berteman aja. Iya, berteman aja. Pada saat berteman, jangan ngarapin aplikasi dari sales itu. Oke. Kalau kita berteman terus ngarapin aplikasi dari sales itu, orang itu nggak ngasih, sakit hati kita. Oke. Jangan berharap dapat jualan dari dia, yang penting jadi teman ya. Iya. Setelah dia temen, namanya temen kan, lihat, si Xiaolong dipenin nih. Temenin gue terus main biliar, temenin gue kanvas, bagi-bagi brosur. Kan gitu ya, sebar brosur. Akhirnya kan, namanya teman kan pasti mau bantu temen lah. Jadi tempel aja Bang ya, Tempel aja. Apa dia punya hobi, deketin ya, main olahraga. Iya. Yang suka ajak makan gitu, yang suka nonton film, ngajak nonton film kali ya. Karena kan sales itu kan bergerumbul Bang. Saya kenal satu sales auto 2000 WHL misalnya dulu, Bang kan. Pada saat sales itu lagi makan siang, pasti kan dia sama teman-teman ya 4-5 orang kan. Nah pada saat bertemu dari satu itu jadi kenal 4-5 orang, kenalan, berteman lagi sama 5 itu. Nah mereka 5 itu kan punya teman-teman sendiri lagi. Nah itulah yang saya jalani. Jadi power saya terapi detuk tulah dari satu jadi nambah satu grup gitu ya. Jadi iya. Jaringan pertemanan Bang ya, pertemanan yang tulus ya. Iya betul. Kayak sekarang kalau saya ke Jakarta nih, teman-teman sales saya udah banyak yang jadi kepala cabang, udah ada yang punya showroom mobil second. Oke. Ya minimal supervisor lah kalau sales kenalan saya dulu. Oke, kita lanjut. Kepala cabang pertama di mana Bang? Di Penin di Jakarta, dikasih cabang Jakarta Selatan. Oke. Cuman dulu Penin itu lemahnya di Auto 2000 Bang. Oke, susah masuk. Karena enggak, udah MOU antara Penin sama Auto 2000 sudah MOU. Cuman manajemen kekurangan orang yang berani ngambil aplikasi dari Auto 2000. Karena ya jujur aja Bang, pada takut ngambil aplikasi dari Auto 2000. Karena kasih data pagi, sorenya minta PO, betul kan Bang? Maunya cepet aja ya. Nah, kebetulan waktu saya jadi CMO itu kan yang saya garap banyak kan dealer Auto 2000 Bang. Nah, jadi saya sudah terbiasa dengan Auto 2000, begitu jadi kepala cabang,
Lu gua kasih cabang satu, baru lu mau ambil tim lama, lu pindahin cabang lu semua juga boleh, atau lu mau didik baru lagi juga boleh. Mm-mm. Oh ya udah, saya bilang jangan yang lama, biarin aja. Saya didik baru lagi. Jadi saya kepala cabang seakan-akan jadi supervisor lagi. Mm. Cuma jabatan aja kepala cabang. Cabang mana tuh Bang? Jakarta Selatan. Tebet, Di Jakarta Tebet. Selatan ya. Ya, Pegang berapa kantornya. di dulu Bang? Nah, di situ saya dikasih setengah auto 2000 Jakarta. Setengah tuh 2000 Jakarta. Iya, jadi saya cuma dikasih cabang auto 2000 doang. Cabang lain, Honda lain, merek lain nggak boleh. Iya, waktu 2000 jualan satu cabangnya bisa 100 lebih kan rata-rata ya. Oh, Setengah Jakarta itu gede banget itu Bang marketnya. iya, makanya saya nggak langsung serahkan semua Zaman satu-satu dulu dulu. sih jualannya bisa belasan ribu sebulan. Oh. Jadi nggak susah jualan lah ya. Kau pegang waktu 2000 ya. Sebenarnya dapat aplikasinya nggak susah, Bang. Cuman mentalnya itu yang pada nggak kuat. Hmm. Pagi sales ngasih aplikasi, siangnya minta PO. Nah, itu kan kalau yang ketemu CMO yang mentalnya nggak kuat, udahlah nggak usah lah. Tuh Oh, cari leasing lain gitu kan. Kalau saya ambil aja dulu nggak apa-apa. Saya ambil, saya survei. Karena saya sudah dekat sama tuh sales, saya bisa negosiasi sama sales itu. Ini unitnya ready gak Bang? Saya tanya sama sales kan. Oh belum. Minggu depan baru ada unitnya. Ayo udah sini gue survei dulu ya. Saya survei dulu. matiin dulu Put. Saya survei dulu, approve system dulu, ya kan? Jadi begitu ada unit, baru si sales itu seakan-akan ngasih saya aplikasinya. Jadi di Bang Andrian kan pernah di Auto 2000 nih, paham ya? Iya. Jadi sales SPK nih, tapi unitnya belum ada. Itu dulu yang saya kerjain, Bang. Ini unit yang inden, jadi bisa kerja lama ya. Ya, yang Indian itu dulu yang saya kerjain sama tim saya. Oke. Jadi kan nggak diburu-buru kan? Mau surveinya besok, mau surveinya 2 hari lagi. Yang unitnya belum ada, jadi punya ya, waktu bergerak ya. Betul. Saya nabungin dulu aplikasi yang Indian itu. Begitu ada unit, customer bayar total DP, ya tinggal langsung PO, langsung cair tagihan ada. Oke Bang, berapa lama jadi kepala cabang di Penin Bang? Nggak nyampe 5 bulan Bang, tapi target nyampe 5 bulan. Terus langsung dari HO bentuk satu tim lagi kayak saya. Cuman kepala cabangnya senior saya lah. Ambil setengah auto 2000 lagi. Jadi ada 2 cabang Penin yang dulu khusus auto 2000, saya sama satunya lagi. Cuman kan saya udah nyontoin gitu. Jadi yang satunya lagi tinggal ngikutin aja. Pasti aja ya. Gimana ceritanya bisa pindah ke Maybank Bang? Nah itu 5 bulan di Penin itu saya diteleponin sama Pak Anton. Saya nggak kenal juga. Bilangnya dia di Maybank, di BI dulu, pas BI Finance. BI Finance ya? Iya, saya bilang, oh iya Pak, salah kenal. Dia bilang, gue dulu Penin lu, katanya. Dalam hati, Penin mana ya, kok saya nggak pernah dengar namanya. Ternyata dia dulu Penin, udah senior, dia resign, dia pindah ke BI. Jadi selama perjalanan saya jadi CMO sampai ke cabang itu, dia udah di BI, dari BM udah sampai jadi RM. Terus, oh iya Pak, salam kenal. Kenapa Pak? Saya bilang, lo mau gak pindah ke BI? Katanya. Oh, terus saya bilang, ya BI mana nih Pak? Saya bilang, gue udah dengar cerita lo di Penin, katanya. Jadi, gue pegang luar kota, lo mau gak luar kota? Tugas saya ngapain Pak? Saya bilang, ya tugasnya beresin jualan. Oh, ya udah, boleh Pak, saya bilang. Kebetulan kan emang saya lagi masih senang-senangnya gitu Pak, ke kota beresin jualan, masih senang-senangnya gitu. Akhirnya udah saya ambil dikasih Manado. Manado, langsung jauh. Manado sama Gorontalo. Sempat nyicipin bubur Manado kalau gitu ya. Bubur, bibir, apalagi tuh. Jadi Manado, Gorontalo pegangnya, 2 ya? Iya,
Mm-mm. Oke. Berapa lama di Kantornya di Manado, cuman Gorontalo itu SPU lah. Mm-mm. Jadi bolak-balik dua kota itu. Di Manado 1 tahun. Terus pindah lagi? Ya jualannya udah bagus, pindah lagi ke Makassar. Mm-mm. Denpasar. Makassar. Oh, Makassar. Makassar. Makassar dan Palu, iya. Oke. Habis Makassar Palu Makassar, udah beres, beres. pindahin lagi Lampung. Oh, jadi abang nih tukang gali sumur terus ya, bagus sumurnya. Mm-mm. Mm-mm. Tapi di Lampung lama nih, udah berapa tahun ya bang? Di Lampung sebenarnya 6 bulan saya udah beres jualan saya. Mm-mm. Udah dulu rekornya cuman 12 M, Mm-mm. 6 bulan saya bisa 27 M kemarin. Mm-mm. Bulan pertama di Lampung. Oh, 27 M. Sekarang Iya, masih segitu ya bang, 27 M. soalnya PPKM mah nggak bisa bang. Aduh. Paling oh, Oke, oke. Oke, dari banyak daerah itu menurut abang yang paling berkesan yang mana bang? Pernah di mana? ya Gorontalo, Makassar, mana lagi abang jauh-jauh kan? kalau semua berkesan karena Mm-mm. kan punya teman baru ya kan. Mm-mm. Belajar karakter yang dulu di sekolah katanya Indonesia berbagai macam suku, berbagai macam apa sih karakter. Mm-mm. Ya dulu sekolah ulangan tentang itu saya jeblok, tapi begitu praktek pindah-pindah kota itu ya belajar praktek langsung, ngadepin langsung gimana cara ngatasinnya, ya seru sih. Adaptasi ya. Setiap daerah kan dia punya karakter beda-beda bang. Mungkin Sulawesi Beda-beda. lebih Iya. keras, ya, Makassar. Manado Mm. sama Makassar tuh beda juga bang. Kalau mau beda, kalau dari pengalaman saya kasih contoh Semarang sama Manado aja Pak. Hmm. Kalau Semarang bukan jualan ya, kan karena saya di leasing kan saya kadang-kadang nagih juga nih customer yang nggak bayar. Hmm. Kalau di Semarang, kalau nagih customer, misi Pak, minta tolong dong Pak, angsurannya dibayar. Nah. Pasti customer jawab, oke nanti ya 2 bulan lagi, kalau ada duit saya bayar gitu kan. Ah, Nggak dibayar-bayar Pak. Jadi oke. kalau di Semarang itu, saya nagihnya dengan cara keras. Pak, ini mobil udah 2 bulan, besok mau bayar nggak? Kalau besok nggak bayar, saya tarik mobilnya. Beda approach ya bang ya. Ya, langsung dia, oh iya ya Pak, bela-belain tuh cari pinjaman daripada mobil ditarik. Oke, oke. Tapi kalau di Manado, saya pakai cara itu, Pak ini mobil 2 bulan nggak dibayar, Hmm. besok saya tarik mobilnya. Oh ya udah berantem dulu apa gua kata. Jadi kalau di Manado itu, saya kalau lagi angsuran pakai jurus maaf bang. Hmm. Jadi? Jadi strateginya kalau yang nunggak-nunggak di Manado itu, saya suruh collection dulu. Lagi sekeras-kerasnya, sekasar-kasarnya saya bilang. Sampai customer itu mau berantem sama lu. Nah, terus collection nanya, setelah dia mau berantem gimana? Ya lo kabur pulang, balik kantor. Balik kantor, kasih nomor telepon customer ke saya bilang. Dari balik kantor, saya telepon ke customernya. Pak, selamat siang Pak atau Ibu. Saya Xiaolong nih, kepala cabang BI Finance. Maaf ya Pak ya, tadi anak buah saya datang ke rumah atau ke kantor lagi yang surat, mungkin kata-katanya kasar atau sikapnya kasar. Saya sebagai kepala cabang, saya minta maaf yang sebesar-besarnya mewakili perusahaan, saya bilang. Dari 10 customer yang saya gituin, 9 bayar angsuran bang. Karena dia langsung nanya, kamu Xiaolong ini pasti bukan orang Manado ya? Oh iya, emang saya bukan orang Manado, saya bilang. Kenapa Pak? Karena orang Manado pantang ngomong minta maaf katanya. Ya udah karena kamu minta maaf besok saya bayar tuh angsuran. Oh, jadi ini cuma ngomong minta maaf aja dia bayar tuh ya? Wah, bayar, iya. Jadi... Karena kalau orang Lampung bilang apa PIL kena gitu. Luar biasa. Di Manado, Gorontalo, Makassar gitu kan beres semua. Kalian laginya begitu ya bang, minta maaf, jujur gitu, malah dia bayar ya. Malah bayar. Tapi kan awalnya collection dulu Pak, perang dulu.
Oke, oke, Kalau collection lagi keras, collection dapat angsurannya saya nggak perlu lagi. oke. Tapi kalau nggak dapat baru. Tapi di Lampung saya jalanin kayak begitu nggak kena, Bang. Kok di Lampung gimana laginya, Bang? Beda ya? Sama collection udah keras, saya telepon minta maaf, customer ya udah saya maafin, tapi nggak dibayar juga angsurannya. Jadi kalau di sini supaya bayar gimana, Bang? Ya tetap harus collection lagi, keras lagi. Keras lagi. Oh, beda ya, beda banget. Kalau di Beda. sana minta maaf dibayar, sini minta maaf Bayar. nggak dibayar. Oh. Sampai orang kantor saya bingung, lu gimana caranya beresin MPL dari tinggi sampai tiba-tiba jadi normal begitu? Saya jawabnya simpel aja, kebetulan aja saya bilang. Oke. Kebetulan pas gue lagi nagih, orangnya punya duit ya bayar, saya bilang. Ini sangat inspiratif nih Bang Alung nih. Terutama buat kepala Bang Leasing yang sering hubungan sama ini ya, nasabah-nasabah yang keras gitu ya. Ternyata punya trik sendiri ya. Bang Alung, mungkin kita geser dikit kali ya cerita. Ini Abang kan sebagai profesional tadi udah banyak cerita bagaimana membangun tim, bagaimana kita ningkatin jualan, bagaimana cara nagih, banyak tuh ya. Bagaimana beradaptasi dengan banyak karakter. Nah sekarang saya mau geser dikit soal bisnis Abang nih yang luar biasa. Hanya dalam waktu beberapa bulan outlet yang satu udah jadi 5 sekarang. Billy Durian Bang ya, mungkin Tribuners tahu nih. Nah ini ownernya Durian, yang operasional banyak istri ya Bang. Iya. Mentorin doang. Cuman karena suaminya jago jualan, istrinya jago jualan juga. Nggak juga Bang. Oke Bang, mungkin supaya berbagi kisah, bagaimana mulainya Abang kok bisa bisnis durian? Mulainya dari mana? Mungkin menarik teman-teman. Apa yang menginspirasi Abang sehingga akhirnya bisa jalan 2 kaki? Karir tetap bisa bagus, target capai, pekerjaan kantor nggak terganggu, tapi bisnis juga bisa lancar gitu. Ide awalnya gimana, Bang? Kalau awalnya kan, ya Bang Adrian tahu lah ya, saya sewa ruko di Diponegoro itu buat istri, buat apa tambahan lah di luar pekerjaan kan, karena kan kita bekerja kan, kalau Bang Adrian enak, jualannya nyampe target terus, sampai pensiun aman. Udah pensiun sekarang. Kalau saya di leasing kan kadang-kadang kayak lagi PPKM begini kan, jualan turun kan, kalau manajemen nggak mau tahu, dianggapnya jualan turun mau diberhentiin kapan aja bisa kan. Jadi saya bilang sama istri, dari semua kota yang saya keliling, karena saya orang Jakarta, kayaknya Lampung ini saya cocok. Saya bilang kenapa? Sejak ada tol, sejak ada dermaga eksekutif. Jadi saya mau balik Jakarta cepat. Cobalah ya kita usaha, saya bilang. Awalnya usaha apa itu barber. Sewa ruko 3 tahun, bikin barber. Tapi setahun pusing sama karyawan. Awalnya kan lancar banget tuh Bang. Sebenarnya barber itu nggak rugi Bang. Kalau secara finansial untung, ada untungnya, cuman nggak banyak. Tapi pusingnya banyak. Karena begitu pas lagi rame, si karyawan itu merasa saya nggak bisa nyukur, dia mulai ngomong tuh, kok bagi hasilnya naikin dong. Dari 40-60, saya udah tambahin jadi 50-50. Udahlah, saya nggak mau pusing lah. Biar mereka yang nyari duit, saya 50%, yang penting cukup buat bayar sewa lagi kan. Ada untung dikit. Ya mereka 50% plus tip, ya udahlah. Mereka yang kelola gitu kan. Saya bisa tetap sambil kerja kan. Iya. Nah, kendalanya karena itu butuh orang skill ahli. Jadi pada saat rame dari 40-60, saya 40 mereka saya 60 mereka 40 jadi 50-50. Setelah 50-50 mereka minta lagi uang transport 1 juta. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Karena sewa ruko gue yang bayar, listrik gue yang bayar, kasir gue yang bayar, peralatan semua gue yang siapin. Lu cuma bawa badan doang. Nggak bisa lu minta 1 juta lagi. Kalau diminta 1 juta lagi berarti dia dapatnya lebih besar dari saya dong Pak. Belum lagi tip. Saya bilang matematikanya nggak masuk. Saya bilang nggak mau, akhirnya resign. 1 resign, 2 resign, sampai 14 orang dalam setahun itu.
Ganti-ganti ya. Ininya ya, Ganti. stylernya itu Bang ya. Stylistnya ya. Ya, akhirnya saya pusing, udahlah setahun lah tutup aja. Hmm. Tutup. Tadi mau dagang kopi, warung kopi gitu kan. Idenya warung kopi, cuman karena nggak ada channel, nggak bisa bikin kopinya. Akhirnya ada temen nawarin nano coating. Dia yang kelola, dia yang ngurus semua, nyari chemicalnya, mekaniknya segala macam. Ya udah akhirnya buka nano coating. Nano coating sih bagus juga, jalan juga. Sampai sekarang masih buka, saya pindahin aja. Tapi setelah nano coating setahun, ya dagang durian itu. Iya. Kalau durian kan awalnya yang Musang King itu cuman jualan online aja. Iya. Jadi Bang Adrian pernah saya tawarin juga, Bang, mau beli gak Musang King kan? Iya. Semua teman-teman kita ditawarin Temen aja. Ya. Nah, dagang online itu pada mau, banyak yang beli, banyak yang repeat order. Terus saya titip di modalin freezernya saya stikerin, Billy Durian. Oh iya, kenapa nama Billy? Billy itu nama anak, Bang. Nama anak abang yang tua ya. Awalnya kan dagang Musang King dari Malaysia kan gak ada mereknya. Jadi pakai nama apa ya? Ya udah pakai nama anak aja lah. Siapa tahu bawa hoki kan. Akhirnya bikin stiker Billy Durian, Musang King gitu kan. Nah, teman-teman banyak yang beli. Terus saya punya ide titip di tempat seafood. Pertama di Live Fish. Saya taruh situ 50 tray. Yang deket itu ya, deket kantor gubernur ya? Ya, di situ laku, nggak nyampe sebulan habis, saya titip lagi di Jumbo, Rumah Kayu, Kuailok. Nah, dari 4 cabang itu laku, sampai sekarang masih. Jadi di Kuailok masih, di Rumah Kayu masih Bang ya? Oh iya, Jumbo doang yang enggak. Karena Jumbo sistemnya kayak pameran gitu. Bayar harian. Kalau yang lain itu sistemnya titip jual, laku baru bayar gitu. Jadi abang cuma taruh freezer situ yang jual kasih hasil ya. Oke. Ya gara-gara Musang itu laku, akhirnya istri ada ide dagang SS durian yuk. Oh ya udah, lu bisa gak bikinnya? Bisa. Karena diajarin sama omnya di Jakarta. Oh ya udah, kayak gimana? Saya bilang coba dulu. Saya cobain, oh enak. Ya. Inovasi produk. Jadi saya bilang, ya udah kalau mau dagang SW itu nggak bisa gue yang kerjain nih, harus lu, karena kan ngajarin karyawan segala macem, harus tangan cewek lah. Akhirnya saya ajak istri saya ke sini. Jadi pas saya ajak istri, langsung ya yang salon mobil itu saya sulap jadi cafe durian. Oke. Jadi yang nano coating pindah ganti sama cafe durian. Iya. Jadi ada Musang King yang tetap ada. Jadi orang bisa makan Musang King di tempat, sama istri inovasi SS durian. Nah dari itu saya kembangin, ada durian lokal Medan, ada Bontong juga. Bulan kapan tuh? Belum terlalu lama kayaknya Bang. Lagi musim COVID ini ya, udah ya? Desember 2020 mulainya. Oke. Jadi orang pada takut buat usaha zaman pandemi, abang maju terus. Malah buka. Luar biasa. Sekarang udah berapa outlet Bang? Nah, buka di Penogoro, rame, ya karena banyak belajar dari teman-teman, dari Bang Andrian, dari Bang Rudi, Bang Aswin, yang pengusaha udah pada sukses. Menjalani ya? Bang Jalani. Jadi yang saya tangkap kesimpulan dari semuanya itu, usaha kalau misalnya jalan, terusin, bahkan gulung terus gitu. Jadi keuntungan dari kafe pertama itu, saya buat buka cabang lagi, buat sewa ruko, renovasi, beli nambah freezer, tambah durian gitu. Jadi dapat cabang kedua. Cabang kedua di mana tuh Bang? Puncak Mas. Puncak Mas, tempat Kesentil ya? Ya. Puncak Mas rame juga waktu itu. Akhirnya buka lagi di
kopi kocok dulu, kopi kocok Pahoman. Tapi itu cuma titip doang, Mm-mm. titip. Tapi akhirnya ada dagang es juga, taruh karyawan situ satu. Oke. Terus buka lagi di Arif Rahman Hakim, deretan rumah kayu. Mm-mm. Ini di rumah kayu ada, di dekat ada outlet abang juga di situ ya? Di Lebuk. Ada, tapi kan di rumah kayu cuma jual musangking doang. Oke. Kalau di tempat saya itu SS-nya. Rumah hakim sebelah mana tuh bang? Dekat rumah kayu. Kalau dari rumah kayu lurus yang arah Antasari. Oke. Arah Antasari sebelah kanan, sebelum keluar Antasari. Apotek Sukarame. Oh, Aptik Sukarame itu ya. Udah mau Ya, di ujung ya bang ya? Wah ini gua ikut udah mau promosi ujung lah. Antasari. Udah mau di ujung. Itu outlet ke-3, ke-4 ya. 4 ya. Terakhir buka yang di Kedaton. Umar. Ya, Pas buka pas PPKM bang ya. pas buka 1 hari sebelum PPKM. Nah ini nih yang perlu mungkin di sharing kali bang buat teman-teman kita yang mau usaha, baik yang udah jadi karyawan ataupun murni mau jadi pengusaha. Itu mentalnya gimana bang? Orang kan lagi pandemi ini pada takut ekspansi, takut buka usaha gitu kan. Kemudian kekhawatirannya kan banyak tuh kan. Lagi pandemi, daya beli turun apa macam-macam. Kalau abang seperti apa sih? Kok mentalnya kayak nggak kenal takut gitu kan? Hajar terus. Nah, gimana bang? Saya ingat kata-kata Bang Jailani. Gimana katanya? Usaha lo itu Blue Ocean atau Red Ocean. Oke. Nah dulu waktu barber itu kan, waktu saya buka sudah Red Ocean, udah banyak yang buka barber. Oke. Jadi kalau ngarepin untung gede nggak mungkin, karena bukan leader di usaha itu. Waktu saya buka Nano Coating mungkin awalnya masih blue mau ke red, artinya udah ada yang buka tapi belum banyak. Oke. Jadi masih lumayan untungnya. Nah terakhir saya buka durian ini masih bener-bener blue ocean, karena belum ada yang berani nyetok musangking sampai ratusan tray. Yang sekarang kan ada yang kulit juga nih, yang kulit sebulan sekali 100 kilo saya kirim dari Malaysia. Betul resiko ya bang, bisa rusak kalau nggak laku ya. Iya dong, pasti resiko. High risk juga ya. High risk juga. Oke. Cuman musangking itu karena buahnya bagus, dia yang udah kupas saja bisa tahan 2 tahun. Oh, jadi kalau di freezer, kalau di freezer itu tahan lama. Tapi kalau 2 tahun. buah itu berapa lama bang? Apa? Kalau buah utuh, kan abang jual buah utuh juga. Kalau yang buah utuh 6 bulan. 6 bulan, tahan dia ya? Iya, tahan. Jadi Tapi nggak ada yang expired lah ya? Ya puji Tuhan karena belum ada yang main buah utuh musangking, baru saya sendiri, jadi sebulan 100 kilo habis. Habis terus ya? Oke. Iya. Nggak ada resiko terbuang lah ya? Oke. Ya ada resiko, nanti kan yang namanya Blue Ocean kata Bang Jelani suatu saat pasti ada yang ngikutin, lama-lama jadi red juga kan. Oke. Tapi sebelum orang pada ngikutin, saya coba ya perkuat fondasi, artinya bikin cabang banyak, terus tempat makin, yang terakhir ini kan makin enak untuk nongkrong karena 2 ruko jadi 1, desainnya juga minimalis tapi nyaman. Jadi supaya orang mau makan durian itu nggak harus di pinggir jalan jongkok atau makan di pinggir mobil lagi, jadi ada kafenya gitu. Ini agak ngelawan arus nih kalau saya secara agak ngelawan arus. Kita contoh nih, orang-orang perbankan juga kan pada tutupin cabang tuh karena digital banking gitu ya. Terus orang PPKM juga kayaknya juga itu kan bang, karena nggak boleh dining di tempat, mesti mesti dibawa pulang gitu. Abang siapin apa yang abang pikirin tuh? Gak pedulilah sama PPKM, mungkin suatu saat habis gitu kan, atau misalnya orang cabang-cabangnya pada dikecilin tuh supaya efisien. Nah kalau abang kan cabangnya dibanyakin, gitu, tempatnya dinyamanin gitu. Gimana cara mikir? Jadi kalau saya berpikir positif aja bang, kan badai pasti berlalu gitu kan. Pandemi ini suatu saat pasti berakhir kan. Jadi
kenapa saya bikin tempat yang nyaman? Kalau PPKM udah selesai, badai udah berlalu kan orang bisa duduk makan santai. Nah, selama PPKM belum selesai, kebetulan durian itu yang datang ke tempat saya bungkus banyak. Yang take away banyak tetap Takeaway Bang ya. banyak. Iya. Contohnya misalnya yang di itu Bang, yang di Kedaton ya, yang Makam Pahlawan ya. Itu kan gede tuh tempatnya tuh. Kan sekarang nggak boleh ngumpul-ngumpul Bang. Itu Sudah gimana? boleh sekarang. Kan sekarang PPKM sudah dilonggarin. Sudah boleh 25% dari kapasitas kafe. Ya tapi kan masih dikit Bang, 25%. Ya, kebetulan yang makan durian itu kan nggak sekaligus berpenuh. Bahkan 1-2 orang selesai, dijabut, nanti ada lagi gitu, bergantian. Bergiliran dia Bang ya, keluar masuk gitu. Nah ini sikap optimis ini nih yang perlu kita tiru nih dari Bang Alung ya. Bukan soal takut, tetap ada perhitungan ya Bang. Perhitungan. Iyalah pasti ya. Oke. Bang, ini nggak kerasa udah hampir sejam kita ngobrol. Nah, saya mau tanya ke depan kira-kira apa mimpi Bang Alung, baik karir maupun bisnisnya gitu kan? Karena Abang profesional nih. Kemungkinan suatu saat dipindah juga akhirnya kan? Udah berapa tahun di Lampung? 3 tahun lebih ya? 4. Iya, biasanya kan kalau di tempat saya kerja dulu yang lama 4 tahun udah di itu tuh Bang, udah diincar sama direksi nih mau pindah kemana gitu. Gimana Abang menyikapinya itu? Ya karena udah sumpek tinggal di Jakarta, macet, polusi, banyak demo. Kebetulan Lampung saya senang kotanya, istri juga senang, anak juga di sekolah sini udah senang. Jadi ya kalau sampai dipindah dari Pembeng, ya pasti saya resign, kembangin usaha aja. Sampai segitunya Bang? Jadi kalau dipindah, berhenti? Berhenti aja. Wih, ini enggak. Tapi cari kerjaan lokal lah di situ Bang. Gitu ya, atau pindah leasing lain? Ya leasing lain yang masih mau terima orang tua seperti ini. Iya. Nah, ini mentalnya luar biasa nih Abang. Kalau gue dipindah, gue berhenti. Tinggal orang Maybank aja mikir. Kalau dipindah tuh jualan bisa turun lagi kali kan? Enggak lah Bang, kan masih banyak yang lain. Oke. Jadi kalau karir ya udahlah segini aja ya Bang ya. Kalau dia pindah, gue berhenti deh. Gue udah happy di Bandar Lampung. Kalau bisnis gimana Bang, mimpi Abang? Apa suatu saat Abang pengen seperti Ucok Duren yang di Medan atau lebih besar, atau Abang punya yang lain gitu yang jadi idola? Kalau bisnis durian ini kan nanti yang kedepannya paling istri Pak, seperti saya bilang kan nanti istri yang kelola, yang kembangin. Ya kalau anak saya udah gede ya anak saya lah yang kembangin kan. Kebetulan kan namanya Billy kan, si Billy itu kan udah 12 tahun. Kalau bisnis saya pribadi sih pengennya buka showroom mobil second Bang. Oh gitu. Bisnis yang saya impikan, rencanakan itu showroom mobil second. Cuman di Bandar Lampung atau di Jakarta? Bandar Lampung dong. Jadi Abang udah jatuh cinta di Lampung nih ya? Udah ya karena kan iyalah di Lampung aja. Lampung aja ya. Oke. Cuman kalau mobil second kan modalnya besar banget. Masih butuh waktu lah. Target berapa outlet Bang Billy Durian? Kalau di Bandar Lampung udah cukup lah 5. Cukup 5 ya. Ya karena kan saya kan menyambut HUT RI ini kan Billy Durian bikin promo free ongkir se Bandar Lampung dari Teluk sampai Raja Basa. Jadi kalau customer di Raja Basa ya kirimnya dari Kedaton. Customer di Teluk kirimnya dari Diponegoro. Kan ongkir yang bayar kan. Nah keuntungan punya cabang banyak itu gitu. Jadi mau bikin free ongkirnya bisa murah. Tinggal saya kirim barangnya dari mana aja yang terdekat gitu. Titiknya udah cukup lah Bang ya untuk cover seluruh Bandar Lampung ya. Cukup. Kalau untuk durian mungkin nanti mulai mau ngelirik metro luar kota ya Bang ya. Sewu, iya Bandar Jaya. 3 itu dulu sih. Di Prince Sewu, Bandar Jaya sama metro udah 8 outlet tuh Bang. Kalah nih ya. Sumber Jaya Variasi ya. Enggak lah.
Outletnya jumlahnya kalah. Iya beda. Tapi kalau misalnya secara ini kan kuliner bang, ya, bukan variasi. Kalau secara kuliner kan, kalau saya lihat kan yang sukses itu bakso Sony. Mm-mm. Cabangnya kan di mana-mana. Luar kota ada, dalam kota banyak. Iya, tapi lagi tutup tuh Bang sekarang. Enggak, udah mulai buka kok bang. Udah mulai buka ya. Udah mulai pada buka satu-satu. Satu-satu buka ya, alhamdulillah. Oke Bang, ada pesan Bang buat teman-teman kita yang sebagai profesional ataupun sebagai pengusaha, pesan Abang supaya zaman PPKM begini kan tetap harus semangat, tetap harus meningkatin penjualan, target harus dicapai gitu. Apa pesan Abang buat teman-teman kita? Ya, kalau pesan sih nggak berani lah. Saya kan belum sukses-sukses banget lah. Masih Ya. begini-begini aja. Pesan lah. Paling kalau sharing dari ya dari pengalaman. Dari pengalaman aja, selama kita kerja di satu perusahaan ya kita harus setia. Oke. Setia, jaga target, kalau bisa tingkatin penjualan, udah itu aja. Oke. Kalau punya usaha, kalau seperti Bang Aswin bilang kan, 6 bulan pertama lihat, kalau masih rugi dikit terusin sampai setahun. Setahun rugi banyak tutup aja. Tapi kalau setahun masih ada untung, lipetin lagi katanya. Oh gitu. Itu ininya Bang Aswin ya, tips dari Bang Aswin. Iya, Jadi Abang ini banyak belajar, banyak mentornya nih. Ada banyak. Bang Aswin, ada Bang Jalani, macam-macam ya. Iya, dari Bang Andrian juga udah banyak kok. Enggak lah, kita belajar sama Abang. Oke Bang Alung, makasih banyak sharingnya Bang. Mudah-mudahan karirnya terus moncer, bisnisnya juga lancar, terus besar dan banyak cabangnya. Kita berdoa supaya pandemi ini segera berlalu, supaya kita bisa ngumpul-ngumpul lagi kayak dulu Bang. Ini udah lama kita nggak ketemu kan. Gitu ya Bang Alung. Betul, ya penting. Bang Alung, terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat sore Bang. Sore. Ya. Demikian teman-teman Tribuners, sharing dari Bang Xiaolong yang kita panggil Kepala Cabang Maybank Finance sekaligus owner dari Billy Durian. Banyak hal yang sudah tadi di-sharingkan kepada kita semua. Saya tidak usah simpulkan lagi, mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi teman-teman yang ingin sukses sebagai karyawan. Bagaimana Bang Alung melapak karir. Saya tadinya nggak percaya beliau itu lulusan SMP, tapi nyatanya benar lulusan SMP, dan itu bukti bahwa pendidikan formal itu tidak pendidikannya tidak menghambat karir seseorang. Sepanjang punya semangat, ya, mau belajar terus berlatih, Bang Alung bisa buktiin dia bisa sampai ke level kepala cabang ya. Kemudian di bisnis juga begitu, saya juga ikut menyaksikan bagaimana nekatnya teman kita ini membuka usaha, tapi hari ini kita lihat setelah dalam perjalanan lebih kurang 2 tahun, beliau sukses sebagai pebisnis. Tadi tipsnya, kalau mau bisnis jangan di red ocean, dia bilang, di blue ocean yang belum banyak kompetitornya, yang mungkin marginnya masih tebal dan sebagainya. Ini mungkin tips yang baik buat adik-adik atau teman-teman yang pengen memulai usaha. Pilihlah bisnis yang belum banyak pemainnya, jadi tidak main di red ocean, tapi memilih main di blue ocean. Jadi ini mungkin tips yang baik sekali dari Bang Alung. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang, dan kita akhiri saja acara Business to Business hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan narasumber yang lain yang mungkin akan lebih menarik buat kita semua. Selamat sore.